Shalom kids, good morning. How are you today? Pasti semuanya masih semangat banget mau belajar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tematik lagi di subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa kita mau berdoa dulu yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah, terima kasih buat tubuh yang diberkati, terima kasih buat nafas hidup yang baru, bahkan terima kasih kalau keluarga kami masih boleh sehat karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa ya pagi hari ini kami mau mulai belajar tematik. Tuhan berikan kami roh kepintaran, roh dengar-dengaran, duduk diam, tenang, tertib ketika kami menerima pelajaran dari Miss Lia. Tuhan berkati keluarga kami yang menjaga kami saat belajar, berikan kesabaran dan kesehatan. Berkati juga Miss Lia yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun dan menyertai kami satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, anak-anak boleh diambil buku tematik 1B-nya, lalu buka halaman 135. 135. Oke. Nah, di halaman 135 ini di buku tematik B tema 4, kita masih membahas mengenai gemar membaca ya. Gemar membaca, kalian kemarin sudah belajar. Buku bacaan itu banyak ya nak jenisnya. Kalau yang berisi informasi itu namanya koran. Kalau yang berisi seperti fashion, resep makanan gitu ya, artikel-artikel, nah itu di dalam majalah. Kalau dia berisi pelajaran atau ilmu itu namanya buku pelajaran. Kalau berisi gambar dan cerita itu namanya komik. Tapi ada juga nih misalnya kasih tahu. Ada juga namanya novel. Novel itu adalah cerita juga seperti komik, tapi dia bentuknya tidak ada gambar sama sekali, hanya tulisan. Nah itu novel namanya. Tapi kalau yang ada gambar itu namanya komik ya. Nah hari ini kalian juga kemarin juga kalian sudah belajar ya nak, diulang-ulang terus cara duduk yang baik, cara membaca, aturan membaca, berapa jaraknya, berapa jengkalnya, itu sudah dibahas berulang-ulang kali. Jadi kalau Zoom tolong diterapkan duduknya yang baik, pegang pensil yang baik. Kalau belajar serius, nah itu diterapkan ketika Zoom ya. Oke, kalian juga sudah belajar sedikit kurang lebih mengenai perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah tempat kalau kalian di awal-awal kalian masuk, nah misalnya itu kan bikin video tuh ya mengenai pengenalan lingkungan. Nah kalian bisa lihat perpustakaan kita. Jadi dalam perpustakaan itu adalah tempat untuk anak-anak yang suka sekali membaca. Karena di dalam perpustakaan banyak sekali jenis buku, dari buku pelajaran, buku cerita gitu ya. Tapi di dalam situ nggak ada koran ya. Tapi dia ada buku cerita, buku pelajaran, buku dongeng, itu semua ada di dalam perpustakaan. Nah hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita lagi di perpustakaan. Itu akan dibahas di tema ini ya. Nah hari ini di halaman 135 Missy akan bacakan dulu sayang. Di bagian paling atas itu ada teks bacaan mengenai Bella gemar membaca. Boleh disimak bukunya ya. Bella gemar membaca. Bella ingin membaca buku. Bella memilih buku dari rak buku. Bella mengambil buku tentang paus. Bella duduk di kursi dengan posisi yang benar. Bella mulai membaca. Bella membaca sambil mengingat. Paus adalah binatang yang unik. Walau badannya besar, paus makan hewan yang sangat kecil. Selesai membaca, Bella menaruh kembali buku di rak buku. Bella selalu menjaga kerapihan rumah. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari Miss dari Bella hari ini? Jadi Bella ini adalah anak yang suka sekali membaca buku ya. Itu kenapa dia ke perpustakaan. Dia mengambil buku dari rak buku. Dia ambil buku bacaan tentang hewan yaitu ikan paus. Kalau kalian tahu ikan paus itu adalah hewan yang paling besar di lautan. Nah, tapi Bella itu membaca, dia duduk di kursi dengan posisi yang benar, dia membaca di tempat yang terang, dia menunjukkan sikap duduk dan sikap membaca yang baik.
Lalu Bella ini membaca dengan sambil mengingat seperti Miss bilang kemarin ya nak. Kalau kalian hanya sekedar membaca, kalian akan lupa. Tapi kalau kalian membaca sambil mengingat dan mempelajari, kalian akan tidak akan lupa itu. Jadi kalau orang tanya apa yang kamu baca dari buku itu, nah kalian bisa jelaskan, bisa bercerita kembali sama orang yang bertanya. Nah saat itu Bella membaca tentang ikan paus. Dia tahu bahwa paus itu adalah hewan yang unik. Kenapa? Karena paus itu adalah hewan yang paling besar badannya di lautan. Tapi ternyata ikan paus itu memakan hewan yang paling kecil di lautan. Itu seperti ikan-ikan. Pokoknya paus itu makan hewan yang paling kecil. Nah, selesai Bella membaca tentang ikan paus, Bella langsung kembali lagi bukunya di rak buku. Nah, jadi Bella itu sangat-sangat memberikan kita teladan. Satu, nggak hanya cara duduk yang baik, cara membaca yang benar, lalu dia mengetahui pengetahuan tentang ikan paus, tapi selesai membaca Bella mengembalikan semua buku yang dia baca ke dalam rak buku karena Bella mau rumahnya tetap rapi dan rak bukunya tetap rapi. Nah seperti itu nak. Jadi seperti Nisa sudah sering kali bilang, kalau kalian habis bermain, habis belajar, habis mengerjakan sesuatu yang mungkin memberantaki sesuatu, kalian harus belajar merapikan itu sendiri. Kenapa? Kalian bukan anak TK lagi, taman kanak-kanak bukan, tapi sudah SD, sekolah dasar. Artinya di sekolah itu kalian sudah belajar mandiri, belajar mengerjakan sesuatu sendiri, kecuali masak itu belum bisa ya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan benda tajam itu belum boleh, seperti pegang pisau, gunting itu belum terlalu boleh. Tapi kalian sudah bisa mulai belajar mandiri dengan cara membersihkan tempat tidur sendiri, merapikan, mandi sendiri, sarapan sendiri, pakai sepatu sendiri, dan membereskan, merapikan setiap hal yang sudah kalian berantakin sendiri. Bukan mbak, bukan mama, tapi belajarlah mandiri. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya cepat saja kita akan isi nomor 1 sampai nomor 5, pegang pensilnya. Bella gemar, nomor 1, Bella gemar apa tadi? Membaca, tulis. Nomor 2, kalau kecepatan di pause ya sayang. Bella membaca buku tentang paus, betul. Nomor 3, badan paus sangatlah besar. Good. Nomor 4, paus makan hewan yang kecil, ya. Dan nomor 5, selesai dibaca, buku ditaruh di rak buku. Oke, open next page. Nah, di halaman berikutnya di sini ada sebuah puisi mengenai buku nih ya, di bagian paling atas ini Mislia akan bacakan. Ciptaan Adri. Buku. Aku butuh kamu karena kamu berisi ilmu. Aku jadi pintar karena kamu. Karena buku. Buku memberiku ilmu. Aku akan beri engkau sampul. Aku simpan engkau di laci mejaku. Nah, ini adalah puisi singkat mengenai buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Adri. Jadi Adri ini menggambarkan bahwa buku itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena dia berisi ilmu yang membuat kita menjadi pintar, menambah pengetahuan. Tapi ingat, walaupun buku itu benda mati, kita tetap harus merawatnya dengan memberi sampul dan menyimpannya di laci meja atau di lemari rak buku ya, supaya bukunya tidak mudah rusak. Nah, lalu di bagian bawah ini kan kalian hanya menyalin, jadi ini tidak usah kita kerjakan, ini kita skip. Kita lanjut ke halaman 137. Nah, ingat kembali bahwa kalian sedang belajar mengenai bangun ruang ya sayang. Bangun ruang itu terdiri dari 3 yang baru kalian pelajari. Ada kotak, ada bola, dan ada tabung. Kalau kotak dia terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Kalau bola dia terdiri dari 1 bidang yang berbentuk melengkung. Dan tabung dia terdiri dari 3 bidang yang 2 lingkaran dan 1 melengkung. Nah, kalian juga sudah kemarin belajar melanjutkan pola garis ya nak, ada yang melengkung, ada yang lurus, ada yang zigzag. Nah, hari ini kalian akan melengkapi bagian yang kosong dengan sesuai gambar. Contoh sayang di atas ini ya, ini ada koran, buku, koran, buku, koran, buku. Ini namanya melengkapi pola gambar ya sayang. Nah, lalu di bawahnya lagi nih ada apa ini nak?
Oh nih, buku tebal, buku tipis, buku tebal, buku tipis, buku tebal, buku tipis. Ini namanya melengkapi pola gambar. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah, ini PS ya sayang, bukan PR. Mari kita kerjakan bersama. Ini adalah alat yang digunakan untuk main tenis meja. Jadi kita sebut saja dia raket tenis meja ya nak. Misalnya kurang tahu ini namanya apa. Jadi ini raket tenis meja, lalu bola basket, raket tenis meja, berarti di sini apa? Iya, bola basket, gambar saja lingkaran kalau tidak bisa terlalu bagus. Sudah bola basket, lalu raket tenis meja dan ya bola basket. Oke, kalau kecepatan boleh di pause. Selanjutnya di bagian bawah ini ada buku, kacamata renang, berarti di sini apa? Buku, betul, gambar buku, lalu kacamata renang, buku, berarti di sini kacamata renang. Good, boleh ditiru ya sayang. Oke, kalau kecepatan boleh di pause. Next, di sini ada wortel. Ini apa ya nak? Oh ya, ini ada wortel, ada kentang. Berarti di sini apa? Wortel, betul. Lalu kentang, lalu di sini wortel. Good, baru di sini kentang. Oke, kalau kecepatan boleh di pause, dikerjakan dulu. Yang sudah boleh buka halaman berikutnya nak. Nah, di halaman berikutnya ini sama. Yuk kita kerjakan bersama. Kalau kecepatan boleh di pause ya. Kita juga akan menunjukkan pola bilangan ya sayang. Melanjutkan menggambar pola bangun. Oke, ini segitiga sayang namanya. Segitiga ini terdiri dari 3 garis yang tegak lurus. Lalu ini lingkaran. Oke, kita mulai ya. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, berarti segitiga, lalu lingkaran, lalu segitiga, lalu lingkaran. Oke, misalnya ulang. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Jangan sampai misalnya bergoyang ini. Oke, sudah ya. Sekarang yang kedua. Ini lingkaran dan ini namanya persegi 4 nak ya, tapi dia persegi panjang. Nah, oke, kita mulai. Lingkaran persegi panjang, lingkaran persegi panjang, berarti di sini lingkaran. Good, lalu persegi panjang. Good, lalu lingkaran lagi dan persegi panjang. Oke, selanjutnya, nah ini baru persegi 4. Dia lebih pendek daripada persegi panjang ya. Kita mulai. Persegi 4, segitiga, persegi 4, segitiga, berarti di sini persegi 4. Good, lalu segitiga, lalu persegi 4, lalu segitiga. Kalau kecepatan boleh di pause. Selanjutnya, nah ada 2 persegi panjang, lalu 2 lingkaran. Berarti kita mulai 2 bangunan. Persegi panjang, lingkaran, lingkaran. Berarti apa nak? Ya, persegi panjang, lingkaran, lingkaran. Good. Next. Di sini ada apa ini nak namanya? Segitiga, lalu lingkaran 2 dan segitiga. Berarti kita mulainya seperti apa, Miss? Kita mulainya, kalian lihat coba. Ini sebenarnya memang agak rancu ya sayang. Kalau kita bikin dia 2 lingkaran, nanti di sini segitiga lalu lingkaran. Jadi supaya tidak bingung, kita bikin saja di sini mulai dari segitiga ya sayang. Kita bikin seperti pola awal karena ini sebenarnya soalnya rancu. Jadi kita bikin seperti soal awal. Jadi kita gambar di sini segitiga, lalu lingkaran 2 dan segitiga, ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini ada lingkaran, lalu 2 kotak, 2 persegi 4 dan 1 lingkaran lagi. Nah, coba kalian perhatikan, bisa nggak kalau kita langsung bikin di sini 2 kotak, lalu lingkaran kotak, sama kan seperti ini nak. Ini soalnya rancu juga yang bawah. Jadi kita bikin pola dari awal. Jadi kita gambar di sini lingkaran, persegi 4, lingkaran, persegi 4, persegi 4 dan lingkaran. Ya. Oke, selanjutnya ini sama ya sayang sampai ke bawah ini. Jadi 4 soal ini memang agak rancu nih ya. Jadi dari 4 ke bawah ini kita bikin seperti pola awal saja. Nah, ini segitiga juga nak, tapi dia dibalik ya. Lalu segitiga, di sini ada persegi panjang. Jadi kita bikin ini kan ini segitiga, persegi 4, persegi 4, segitiga. Jadi kita bikin dari sini segitiganya seperti ini ya. Segitiga, lalu persegi 4, persegi 4 dan segitiga. Oke. Terakhir sama ya sayang, ini ada persegi panjang, ini persegi 4 2 kali dan persegi panjang. Berarti kita bikin ini seperti pola awal, yaitu
persegi panjang, persegi 4, persegi 4, dan persegi panjang. Jadi yang kita membuat dari pola awal hanya dari yang 4 ke bawah ya. Selebihnya kita melanjutkan pola yang benar. Oke. Sekarang boleh buka di halaman sebelahnya. Nah, di halaman sebelahnya Nak, Miss Lia akan baca dulu yang bagian atas, kalian simak dengan baik ya. Selain buku pelajaran, ada bacaan yang lain. Contoh bacaan itu adalah buku cerita, majalah, koran, dan komik. Setiap orang punya bacaan kegemaran masing-masing. Buku pelajaran menambah ilmu pengetahuan, buku cerita dan komik untuk hiburan, koran menggambarkan berita, majalah untuk menambah keterampilan. Nah, semua bacaan dapat kita baca. Pilihlah bacaan yang sesuai dengan umur kita. Jadi kalau kalian masih usia anak-anak, kalian belum boleh Nak baca majalah atau baca koran. Bukan belum boleh, tapi kurang tepat ya. Tapi yang bisa kalian baca seperti apa? Seperti komik, seperti buku pelajaran, itu sudah boleh kalian baca ya. Oke, sekarang lihat di bagian bawahnya Nak, kita akan mencari 5 kata di kolom acak ini ya. Di huruf-huruf yang teracak. Oke, yang pertama kata buku. Ada di mana kata buku? Nih dia. Ini sayang di kotak ini ya, buku sampai sini. Dibikin lingkaran. Oke. Selanjutnya koran. Ada di mana ya? Koran, 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 koran. Misalnya cari koran, 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 koran. Oh, ini dia. Nih. Koran ya. Koran. Sampai sini N. Oke, lanjut berita. Ada di manakah berita? Berita, tunggu ya. Berita. Coba kalian cari. Misalnya cari dulu berita. 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 Ini dia, ternyata dia paling atas. Ini sayang. Berita sampai ayah dilingkari. Oke, lanjut. Komik, ada di manakah komik? Komik, komik, komik. Ini dia, ini sayang. Komik. Oke, the last one. Majalah. 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 Nah, ini majalah sayang, paling ujung sampai bawah. Majalah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya kita akan menarik garis dari bacaan, dari kalimat ke gambar yang sesuai. Misalnya baca dulu ya. Berisi berita dan dibeli ayah setiap pagi. Ayo, apa dia? Apakah komik, buku pelajaran, atau koran? Yes, koran. Tarik, set, koran. Oke, selanjutnya berisi cerita, banyak gambar. Apa dia Nak? Ingat nggak misalnya bilang apa kalau banyak gambar itu artinya? Komik. Good. Tarik seret. Terakhir, berisi pelajaran dibawa ke sekolah. Apa dia? Buku pelajaran. Oke. Sekarang isi nomor 1 sampai 5 kita akan isi bersama. Keluarga Bella titik-titik membaca. Tadi keluarga Bella apa Nak? Senang. Good. Tulis. Senang. Jawabannya ada di atas. Nomor 2, ayah titik-titik koran. Ayah ngapain koran ya? Yes, membaca. Tulis. Number 3, ibu membaca. Ibu membaca apa tadi? Ya, majalah. Tulis. Number 4, Bella membaca buku. Buku apa? Buku cerita. Oke, terakhir, di rumah Bella ada perpustakaan. Good. Oke, hebat-hebat semua. Nah, sekarang terakhir sebelum kita sudahi, kalian simak di bagian paling atas. Miss Lia akan bacakan buat kalian ya. Membaca itu penting. Rajin membaca membuat kita pintar. Buku berisi ilmu pengetahuan. Buku juga berisi informasi. Jangan terlalu banyak menonton televisi. Jangan terlalu banyak bermain dengan komputer. Nah, sekarang coba lihat di bawahnya. Di sini sudah ada 2 buah gambar ya. Miss Lia akan baca dulu yang pertama. Lalu nanti kita isi di garis pertama ini ya sayang. Simak bukunya. Guru memberi tugas
Malam hari Bella mengerjakan tugas. Tugas dari guru selesai Bella kerjakan. Bella pamit tidur pada ayah dan ibu. Bella anak yang apa? Baik. Good. Tulis di sini nak, baik. Baik. Terakhir, guru memberi tugas. Malam hari Denny bermain dengan komputer. Setelah bermain Denny tidur. Denny lupa mengerjakan tugas. Denny anak yang apa? Yang kurang baik. Oke, tulis di sini anak yang kurang baik. Kurang baik. Nah, Miss kalau kurang baik emang bisa jadi baik? Bisa sayang. Kurang baik itu setiap anak itu masih bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalian yang sudah pribadinya good terus lanjutkan, tapi bagi yang belum, yuk sama-sama kita perbaiki. Ingat lagi ya, kalian bukan anak TK, taman kanak-kanak yang sukanya bermain, tapi kalian adalah anak SD yang sekolah dasar, yaitu wajib belajar dengan baik. Harus belajar mandiri, harus belajar menyelesaikan semuanya sendiri, jangan tergantung sama mama dan papa terus. Oke? Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Terus jaga kesehatan, semangat, dan terus berdoa supaya bangsa Indonesia lepas dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati.